Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Semua pasti sudah siap dengan Alkitabnya. Kita mau belajar dari Alkitab bersama-sama. Tapi sebelum mulai, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan, dan Tuhan tolong kami agar kami juga dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang Ibu Lili mau tanya nih, apakah anak-anak pernah memikirkan atau berhitung dalam satu hari ada berapa menit? Mungkin sudah pernah ada yang berhitung ya. Yuk coba kita hitung sama-sama. Mungkin anak-anak juga pernah belajar bersama-sama. Dalam 1 jam ada 60 menit. Dan dalam satu hari ada 24 jam. Jadi kalau dihitung-hitung dalam satu hari ada 1440 menit. Betul, anak-anak hebat sekali. Nah, tapi ketika malam tidur mungkin kita tidak hitung ya. Nah, ketika kita bangun, kita berkegiatan, kita belajar, kita ke sekolah, mungkin hanya 1000 menit dalam satu hari. Nah, pertanyaannya, apakah kamu memakai waktu kamu itu dengan baik? Atau mungkin ada yang santai-santai aja, kan waktu berjalan dengan sendirinya, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dihitung. Coba kita baca sama-sama ya dari Alkitab kita ya. Yuk kita buka dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15-16. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat, tidak baik. Nah, cerita hari ini adalah tentang keran yang bocor. Mungkin anak-anak tahu ya keran itu apa? Ketika kita mau cuci tangan, atau ketika kita mau mandi atau mencuci baju, kita menggunakan keran. Ada seorang bapak sedang memperbaiki rumahnya. Sudah lama dia tidak datang ke rumah itu, biasanya kalau liburan saja. Ketika itu dia datang bersama anaknya, dan dia mulai memperbaiki hal-hal yang rusak, pintunya, kurang kencang dia perbaiki. Setelah selesai, lalu anaknya datang, "Papa, ada banyak daftar nih yang harus papa perbaiki, tapi ada satu yang penting, yaitu keran di atas, Pak. Menetes, menetes, menetes terus. Kecil tapi netes terus. Itu harus cepat diselesaikan," kata papanya. Harus cepat diperbaiki. Karena papa pernah membaca, kalau air yang menetes terus menerus sedikit demi sedikit, kalau dihitung-hitung, kalau ditampung, bisa ada 3000 liter air yang terbuang dalam setahun. Hah? Betul Pak, seperti itu? Benar? Iya betul, kata papanya. Lalu papanya berkata, saya jadi mengingatkan akan hidup saya. Lalu anaknya bertanya, maksud papa gimana? Iya, dalam hidup kita itu waktu berjalan dengan tidak terasa. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kadang-kadang waktu itu terbuang dengan percuma. Sebenarnya kita bisa mempergunakan waktu itu untuk bermain bersama dengan teman, ataupun mungkin mengerjakan tugas-tugas yang penting. Tapi kadang-kadang papa lupa menggunakan waktu itu dengan baik. Papa bersantai-santai, papa tidur-tiduran. Kadang-kadang papa membuka handphone. Sebenarnya itu tidak baik ya Pak. Iya betul, kata ayahnya. Kita harus menggunakan waktu kita dengan bagaimana? Dengan bijaksana. Seperti tadi di dalam Alkitab. Kita pernah membaca bahwa kita harus menggunakan waktu kita dengan bagaimana? Dengan bijaksana. Seperti apa sih Pak? Ya, dengan bijaksana itu Alkitab sudah mengingatkan bahwa kita harus mengingat waktu itu, mempergunakannya dengan baik. Seperti apa yang baik Pak, katanya? Ya, seperti membaca Alkitab. Kita
kita menggunakan waktu kita, di dalam Alkitab kita tahu banyak hal-hal yang baik. Atau kita menggunakan waktu untuk berdoa untuk teman-teman kita, berdoa untuk pendeta kita, berdoa untuk guru kita, berdoakan untuk banyak orang yang mungkin sangat membutuhkan doa pada saat ini. Dan juga jangan menggunakan waktu itu dengan sia-sia, seperti aku sudah buat PR nih hari ini, aku mau main games. Betul Pak, aku kadang-kadang suka menggunakan waktu aku dengan tidak baik, kata anaknya. Aku hanya mengerjakan PR, lalu aku mengerjakan hal-hal bermain, dan aku tidak mempergunakan waktu ini dengan baik. Nah, mulai sekarang kita mau apa? Mempergunakan waktu itu dengan baik. Nah, bagaimana dengan kalian anak-anak di rumah? Apakah kalian pernah memikirkan anak-anak menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan dengan bijaksana? Yuk mulai sekarang, melalui cerita yang tadi, kita mau menggunakan waktu kita dengan baik. Kita mau apa? Kita mau berbagi kasih juga dengan teman-teman kita misalnya. Berbagi kasih apa? Kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Mungkin ada teman-teman kita yang belum mendengar bahwa Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Mungkin ada teman-teman yang kesedihan. Mungkin kita bisa mengajak mereka. Yuk kita main bersama atau kita mengajak mereka pergi ke gereja. Yuk kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Jangan dipakai untuk main games atau buka handphone lama-lama. Kita menggunakan waktu untuk melihat hal yang tidak penting. Gak kerasa sudah malam, PR belum dibuat. Wah, yuk sekarang kita mau berubah. Kita gunakan waktu kita dengan bagaimana? Dengan bijaksana. Kita mau menggunakan waktu kita untuk siapa? Untuk Tuhan. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk menggunakan waktu kami dengan lebih bijaksana. Kami mau Tuhan agar kami menggunakan waktu kami untuk dapat berbagi kasih Tuhan kepada teman-teman kami, menolong teman-teman kami yang mungkin membutuhkan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan agar Kau juga dapat mengubah mungkin tingkah laku kami yang kurang baik. Kami menggunakan waktu kami untuk bermain handphone atau bermain games. Tuhan tolong kami agar kami dapat menggunakan waktu kami untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati.